Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persiapan ataupun tahapan-tahapan seleksi yang harus dilalui bagi siapapun yang ingin menjadi anggota TNI ataupun Polri. Ketika kita berencana ingin mendaftar menjadi TNI ataupun Polri, ada beberapa yang harus dipersiapkan. Dan persiapan pertama yang harus kita betul-betul siapkan adalah kelengkapan dokumen administrasi pribadi kita, termasuk keluarga. Misal, ketika kita akan mendaftar, kita terlebih dahulu harus mengecek kelengkapan dokumen dari mulai ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, akte kelahiran, KTP kakak, KTP ayah, KTP ibu, dan lain-lain sebagainya. Yang harus diingat bahwa semua dokumen-dokumen tadi datanya harus sinkron. Yang harus kita cek dari dokumen-dokumen tersebut adalah kesamaan data. Misal, nama kita di ijazah SD ditulis Syamsul, 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 pakai Y tulisan hurufnya. Sedangkan di SMP tulisannya Samsul, tidak pakai Y. Itu kan beda satu huruf. Nah, perbedaan-perbedaan huruf ini yang pasti akan menghambat pada saat Anda nanti mendaftar menjadi anggota TNI ataupun Polri. Bukan hanya data pribadi kita saja, termasuk data orang tua. Misalkan orang tua kita di KTP-nya namanya Ahmad. Sedangkan data orang tua kita di kakak kita namanya Achahmad, pakai C, ACH. Itu kan salah satu huruf. Ini juga sama akan menjadi hambatan, akan menghambat nanti. Pasti akan digagalkan pada saat proses seleksi administrasi. Dan selain nama tadi, yang juga harus dicek adalah tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir. Tempat tanggal lahir kita di ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, di rapot harus sama. Ini juga harus betul-betul dicek. Pastikan semua dokumen rekan-rekan yang akan mendaftar semuanya sama, dari mulai KK, KTP, datanya harus sama, harus sinkron. Apabila nama disingkat misalkan Muhammad, disingkatmu sama, harus persis plek. Jangan sampai di ijazah SD namanya Muhammad, di ijazah C disingkat jadi Moh saja. Itu juga pasti akan menghambat. Berikutnya, apabila dokumen Anda semuanya sudah benar, sudah sinkron, selanjutnya yang harus Anda persiapkan betul-betul adalah kesehatan. Karena kesehatan ini merupakan hal paling penting dalam proses seleksi tadi. Analoginya seperti ini. Apabila seseorang tidak bisa berlari, tidak bisa push up, itu kan bisa dibina. Bisalah dibina dalam waktu beberapa bulan, bisa dibina, bisa dilatih. Tapi tidak dengan kesehatan. Bayangkan kalau misalkan Anda akan mendaftar, giginya bolong misalkan. Apakah kan itu harus ada penanganan lain? Atau misalkan pada saat Anda akan mendaftar mengalami gejala ambeien misalnya, itu kan harus ada penanganan dan perlu waktu yang cukup lama. Apa saja di kesehatan yang harus dipersiapkan? Saran saya, lebih baik Anda melakukan medical check up ke rumah sakit. Apabila Anda akan daftar di TNI AU, saya sarankan medical check up-nya di rumah sakit TNI AU. Apabila akan mendaftar di Angkatan Darat, saya sarankan daftarnya di rumah sakit Angkatan Darat ataupun rumah sakit Polri dan sebagainya. Apakah rumah sakit umum ini bisa? Tentu saja bisa. Tetapi kalau kita daftarnya di rumah sakit yang bersangkutan, kan nanti mereka juga yang akan mengetes kesehatan kita.
Jadi paling tidak mereka sudah tahu betul apa yang nanti akan dicek dan kita bisa mempersiapkannya. Itu saja sebenarnya. Kalau memang mungkin di tempat Anda tidak ada rumah sakit TNI ataupun tidak ada rumah sakit Polri, bisa juga di rumah sakit umum, tidak apa-apa. Medical check up ya yang umum-umum saja, seperti misalkan cek varises yang biasanya menjadi momok yang cukup menakutkan pada saat seleksi. Terus gigi, cek darah juga, cek mata dan sebagainya. Apakah gigi kita bolong? Kalau misalkan gigi kita bolong ya harus ditambal. Kalau misalkan gigi kita perlu dicabut ya harus dicabut. Kalau misalkan ada varises ya harus disuntik, harus disembuhkan, jangan sampai ada varises. Di mata juga tidak boleh dilewatkan karena TNI Polri itu tidak menerima yang buta warna. Kalau misalkan Anda tes mata kan kelihatan apakah Anda buta warna, min dan sebagainya. Kalau misalkan yang buta warna tidak akan mungkin diterima. Saya sarankan jangan mendaftar jadi TNI ataupun Polri. Jika kesehatan Anda sudah dinyatakan bagus, tidak ada hal-hal yang harus diobati, selanjutnya yang harus disiapkan adalah kemampuan fisik, kemampuan jasmani. Karena di TNI ataupun Polri itu ada tes Samapta. Samapta A, Samapta B, Samapta C. Samapta A itu lari. Jadi Anda akan dites lari. Kemudian Samapta B-nya ada sit up, push up, pull up, shuttle run. Kemudian Samapta C-nya yaitu tes renang. Ketiga-tiganya Anda harus bagus. Lari Anda harus kuat, push up Anda harus banyak, pull up Anda harus banyak, shuttle run Anda harus cepat, renang juga harus bisa. Karena ini syarat mutlak. Bagaimana kalau yang tidak bisa, misalkan renangnya tidak bisa jauh-jauh? Ini masih bisa dilatihkan. 1 bulan itu bisa pembinaan maksimal. Kalau memang waktunya sudah mepet, 1 bulan itu bisa dimaksimalkan. Yang penting ada benar-benar melakukan pembinaan dan latihan secara teratur. Akan tetapi pada saat pembinaan fisik ini jangan sampai over. Jangan sampai Anda pembinaannya berlebihan. Karena apabila Anda melakukan pembinaan yang berlebihan terhadap fisik Anda, dikhawatirkan malah kesehatan Anda menjadi terganggu. Misalkan Anda sering jogging, sering olahraga lari, tetapi karena kurang bagus dalam pemanasan, dalam pendinginan, bisa-bisa varises Anda kan akan kena. Jadi saya sarankan harus seimbang. Boleh melakukan pembinaan fisik yang maksimal, tapi harus terukur sesuai dengan kemampuan Anda. Coba saja misalkan hari pertama Anda lari selama 12 menit, jarak yang ditempuh bisa berapa kilo, misalkan 2 kilo. Ya tidak apa-apa, hari kedua dicoba lagi, bisa 2 kilo lebih berapa, dicoba lagi, bisa berapa, dicoba lagi berapa. Nilai 100 dari lari itu 12 menit bisa menempuh 3.200-an kalau tidak salah. Kalau Anda selama 12 menit bisa menempuh jarak 3.200 meter, berarti nilainya 100. Kalau push up di 42-an, 42 nilainya 100. Yang saya tahu ya, mungkin sekarang sudah diupdate lagi, saya mohon koreksi. Push up 42, sit up 42, pull up 18 nilai 100-nya. Shuttle run lari angka 8, 3 kali lari angka 8 itu di 16 detikan lah nilai 100-nya. Apakah harus dicapai nilai 100? Ya tidak juga, sesuaikan saja dengan kemampuan Anda. Tapi kita juga kan tidak boleh lupa bahwa saingan-saingan kita juga melakukan hal yang sama. Mereka pembinaan fisik, menjaga kesehatan, dan berusaha berlomba-lomba mendapatkan nilai terbaik. Kalau semuanya sudah oke, administrasi Anda sudah oke, sudah siap, kesehatan Anda juga sudah bagus, dan fisik Anda juga sudah bagus, maka niatkan dalam hati bahwa Anda akan mengabdi kepada negara dan bangsa, menjadi
melalui jalur TNI ataupun Polri. Saya doakan semoga siapapun yang menonton video saya yang mungkin sedang mendaftar ataupun berencana mendaftar menjadi anggota TNI Polri, saya doakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian video saya, kapan-kapan insya Allah kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.